Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada dan artinya beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Balawaga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 63, Balawaga. Yo balo manyati balyang pandito wapite naso baloca panditamani sawe baloti wuncati. Bait 63 artinya, bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 63 oleh Buddha Gautama. Kisah dua orang pencopet. Suatu ketika, dua orang pencopet bersama-sama dengan sekelompok umat awam pergi ke wihara Jetawana. Di sana, Sang Buddha sedang memberikan khotbah. Satu di antara mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Tetapi pencopet satunya lagi tidak memperhatikan khotbah yang disampaikan, karena ia hanya berpikir untuk mencuri sesuatu.
ia mengatur cara untuk mengambil sejumlah uang dari salah seorang umat. Setelah khotbah berakhir, mereka pulang dan memasak makan siangnya di rumah pencopet kedua. Pencopet yang sudah mengatur cara untuk mengambil sejumlah uang tersebut. Istri dari pencopet kedua mencela pencopet pertama. "Kamu sangat tidak bijaksana. Mengapa kamu tidak mempunyai sesuatu untuk dimasak di rumahmu?" Mendengar pernyataan tersebut, pencopet pertama berpikir, "Orang ini sangat bodoh. Dia berpikir bahwa dia menjadi sangat bijaksana." Kemudian bersama-sama dengan keluarganya, ia menghadap Sang Buddha dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 63 berikut. "Bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh." Semua keluarga pencopet pertama tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang